Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulikal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslim ikhwatil kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, mari kita perbanyak ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ekspresi yang kita miliki. Andaikan kita mencari alasan kenapa harus bersyukur, tidak terlalu sulit. Dia ada di sekeliling kita. Dia ada di dalam diri kita. Dia ada di dalam keluarga kita, kerabat kita, pasangan kita, di negeri kita, bahkan di alam semesta. Itu pun kalau kita memiliki kemampuan untuk melihat betapa luasnya rahmat Allah. Mari pula kita perbanyak salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat dipungkiri bahwa segala yang kita nikmati ini tidak lepas dari jasa, ihsan, kebaikan dari risalah nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun bagi yang mampu untuk melihat mata rantai, tautan dan kaitannya dengan kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada 3 kata yang hampir bersamaan artinya. Pertama, fitnah. Yang kedua, khibrah. Yang ketiga, mihnah atau mihan. Yang saya maksud kali ini adalah kalimat fitnah yang mungkin sedikit berbeda dengan pemahaman dalam bahasa keseharian kita. Sering kita mengkaitkan fitnah itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Akan tetapi fitnah di dalam Al-Quran lebih kepada cobaan, ujian. Seperti ayat yang saya bacakan dari surat Al-Ankabut, surat ke-29 tadi di awal khutbah. Di ayat kedua Allah berfirman, apakah manusia akan dibiarkan dengan mengucapkan aku beriman,
sementara mereka itu belum diuji. Bahkan salah satu ayat, salah satu surat di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan surat Al-Mumtahinah. Walaupun konteksnya kepada sejumlah wanita-wanita yang harus dites, diuji terlebih dahulu pernyataan imannya. Ujian berat dan kecilnya itu tergantung cara kita menyikapi. Kadang-kadang ujiannya berat, tapi bisa kita lalui dengan enteng. Tapi kadang-kadang ujian itu ringan sebenarnya, tetapi bisa dirasakan berat bagi kita yang menjalaninya. Spesial buat Rasulullah SAW, ujian demi ujian yang beliau lalui, terutama terkait dengan kerasulannya. Alhamdulillah itu dilewati dengan sukses. Dan beliau survive. Dan ujian demi ujian mengakibatkan beliau mengalami peningkatan. Termasuk dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Al-Quran menyebutkan bahwasanya apa yang disaksikan dan dialami oleh engkau adalah ujian untuk semua pihak, ujian untuk manusia. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Sampai hari ini Isra Mi'raj itu tetap menjadi batu ujian bagi semua orang. Tapi ternyata Isra Mi'raj telah melahirkan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau bertahan dan mampu lulus dalam propaganda orang-orang kafir yang sempat Abu Jahal mengatakan, kau katakan di balik gunung ini akan datang segerombolan musuh. Kami percaya. Kau katakan bahwa besok akan terjadi peristiwa ini dan itu, kami percaya. Tapi untuk yang satu ini, peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak masuk akal dan kami membantahnya. Namun seorang Abu Bakar, ketika itulah beliau mendapat gelar kehormatan As-Siddiq, orang yang membenarkan dan orang yakin dan percaya dengan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian ini berlaku untuk kita semua. Seperti juga Rasulullah juga diuji tentang keluarga dan kerabatnya. Kita mengenal ada hadis kizib. Rasulullah juga dihadapkan kepada nyaris kekalahan dalam perang Hunain. Dan lebih dahsyat lagi adalah pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelombang fitnah ini silih berganti. Sehingga berujung dengan 4 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatnya tidak wajar. Akibat daripada gelombang fitnah. Begitu juga terjadinya firqah-firqah, aliran-aliran yang tergolong aliran sesat, itu akibat daripada gelombang fitnah. Dan sesuai dengan pernyataan Al-Quran dan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang fitnah yang lebih besar lagi kelak, yaitu datangnya Dajjal, fitnah kubro. Dan kita pun sebentar lagi atau tahun-tahun ini menghadapi gelombang fitnah ini, terutama di tahun politik. Pada saat ini
Kita dihadapkan dengan banyak sekali ujian-ujian tersebut. Sesuai dengan ayat Al-Quran, ayat 186 dari surat yang ketiga, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitabi min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Tidak bisa dielakkan, pastilah kamu akan dihadapkan kepada ujian tentang harta benda, ujian tentang jiwa kamu, keselamatan dirimu. Bahkan akan mendengar lewat telinga ucapan-ucapan, statement-statement, perilaku orang-orang sebelum kamu dan setelah kamu, terutama dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Akan tetapi bila mana kamu bersabar dan bertakwa, yang demikian itu disebut oleh Allah min azmil umur. Mungkin kita akan dihadapkan kepada rasa bimbang, frustrasi, mendengar berita-berita bohong. Apalagi kalau kita mendengar statement buzzer rupiah. Atau juga dihadapkan kepada tawaran-tawaran PHP, janji-janji hampa dan kosong. Atau barangkali dengan sembako, dengan uang 100.000, 50.000, atau mungkin lebih besar daripada itu. Itu semua ujian, fitnah semua. Tanpa memperhatikan halal atau haramnya apa yang kita terima. Yang tidak dipungkiri bahwa itu akan mempengaruhi pikiran, kewarasan, dan kejernihan berpikir kita. Ini sekali lagi saya katakan ujian. Ujian yang terberat adalah Dajjal nanti, yang akan mengajak kita ke jalan yang sesat dan melarang kita untuk melakukan kebenaran dan yang ma'ruf. Untuk itu kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk sering-sering membaca ayat-ayat dari surat Al-Kahfi. Paling tidak 10 ayat pertama. Di 10 ayat ini sudah terdapat petunjuk-petunjuk. Yang petunjuk-petunjuk itu setiap hari Jumat kita juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Saran saya kepada jamaah sekalian, perkuat iman, kukuhkan istiqomah kita. Jangan terbujuk rayu dengan rayuan dunia. Jangan mudah percaya dengan janji-janji palsu. Jangan pernah percaya dengan omong-omong kosong. Saya kira kita sudah berkali-kali menghadapi situasi seperti yang kita alami sebentar lagi ini. Dan kita bukan sekali dua merasa kecewa dengan janji-janji. Oleh karena itu, mari kita gunakan akal sehat. Gunakan rekam jejak. Siapa yang teman, siapa yang bukan teman. Kita lihat siapa yang bisa bersama-sama dengan kita. Siapa yang bisa berjamaah dengan kita. Siapa yang bisa bersenandung bersama-sama kita mengagungkan Allah.
Siapa yang bisa bersama-sama mengenal Allah seperti yang kita kenal? Ini petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak mudah tersesat. Ujian ini bukan hanya sekali ini atau 2 kali ke depan. Akan tetapi kita akan menghadapi gelombang ujian yang tidak akan putus-putusnya. Manakala kita telah menerapkan petunjuk ini, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah itu akan datang dan kemenangan kita sudah di ambang pintu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarana bil ittihadi wal ihtisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala rasulikal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Di khutbah kedua ini pesan takwa yang akan saya sampaikan, mari kita sering-sering mengucapkan doa yang sering dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, dekatkan denganku, condongkan aku untuk senantiasa dalam iman, dan jadikan ia hiasan dalam hidupku dan dalam hatiku. Biarkan aku membenci kekufuran dan kemaksiatan, dan jadikan aku menjadi orang yang cerdas, jeli, dan kritis. Ini penting. Saya garis bawahi, cerdas, jeli, dan kritis. Jangan terbawa arus, melainkan mari kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawaththik Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imanu bika wa jamilul tawakkul alaika wahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadatik fi sabilika innaka ni'mal maula
wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tahu sesungguhnya hati ini telah berhimpun untuk mencintaimu ya Allah. Dan kami telah berhimpun untuk ketaatan kepadamu ya Allah. Dan menyatu untuk memenuhi seruanmu ya Allah. Dan kami telah berjanji untuk menolong syariatmu ya Allah. Kuatkanlah persatuan kami. Kuatkanlah dan eratkanlah tali silaturahmi kami. Dan buhullah hati-hati kami ini. Tunjukilah ke jalan yang lurus. Penuhilah hati kami dengan cahayamu yang tidak pernah padam. Dan lapangkanlah hati kami dengan curahan iman kepadamu ya Allah. Dan keindahan tawakal kepadamu. Dan hidupkanlah dengan memahami dan memakrifati Engkau ya Allah. Dan matikan kami dalam syahadat kepadamu dan kepada Rasulmu. Sesungguhnya Engkau adalah tempat bersandar yang menyenangkan dan membahagiakan. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.